pesawat yang cukup pelit pada kali ini ya. Ya, tapi balik lagi map ini tidak terlalu besar, jadi harusnya masih bisa terjangkau. Untuk tim-tim yang mungkin turun di arah Kantra, apa gue bilang Don, lihat circle-nya, langsung mengambil daerah yang ini sebenarnya hal yang paling dibenci sama banyak banget pro player. Paling Iya. dibenci banget kalau ngelihat circle kayak gini nih. Betul banget, dimana mereka harus melewati cukup banyak daratan kalau mereka mencapai ujung circle di bagian utara. Kita melihat beberapa tim sudah mengisi bagian utara, di antaranya ada juga Aura yang lagi mengisi Zabafa, dan juga Port, ada juga Onyx yang mengisi Krichas, dan juga Coal Mine sekarang diisi oleh tim Boom. Beberapa tim bakal harus pindah dan coba untuk menuju ke zona yang cukup menggila pada kali ini ya, ke arah utara bantingannya. Tapi kalau dilihat tadi barusan arah turunnya antara Turner dan salah satu pemain tadi dari tim nomor 15 ada Baham, pas jarak mereka tidak terlalu jauh untuk satu pemain dari masing-masing tim ini. Iya betul banget, tapi di Dobromeso kita bakal ada peperangan yang terjadi, di sisinya tim DG juga bakal terjadi peperangan dengan tim Bahampas. Cukup banyak tim yang bakal fight di awal-awal pertandingan pada kali ini. Siapakah yang bakal pulang pertama? Kita bakal lihat dari tim GD bakal maju pelan-pelan menuju ke arah seorang Ampas dan ternyata dapatkan satu korban di awal-awal. Yes, tapi nggak boleh terlalu terbuka karena di seberang juga ada tim lain yang sudah mulai menunggu. Hati-hati untuk tim GD pastinya, dan kali ini secure satu poin pertama. Bahampas kehilangan satu pemain mereka. Betul banget, kita bakal lihat dari tim GD dengan permainan di awal-awal yang cukup enak, kalian dapetin satu kill di awal. Dapatkah mereka menambah pundi-pundi poin mereka masuki nanti circle mungkin ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Yap, tapi kayaknya satu pemain lagi masih menahan posisinya, tidak memberikan stepnya sama sekali. Tapi harusnya dari DG, dia tahu. Dia harusnya bakal dicek kanan dan kiri, masuk sedikit ke arah kamar mandi, belum menemukan siapapun, mungkin bakal naik ke lantai 2. Oh, menyatu dengan alam. Oke. Tidak ketahuan kali ini. Kita bakal Oke. lihat breakdown kali ini dapatkan satu korban di awal pertandingan. Kita bakal lihat dari Ampas, apakah mereka bisa mengembalikan keadaan. 3 lawan 3, Uzi dikeluarkan, tembak lagi, belum kena juga targetnya. Kita bakal lihat ternyata ditembak kedua lawan 1. Gak bisa, proning shootnya gagal karena dia pusing hadapin dua setup yang dilakuin sama tim DG, dan kali ini mau melakukan backup juga sedikit terlambat. Martial akhirnya lebih memilih untuk regroup. Kehilangan dua pemain di early game ini membuat mereka sangat pincang untuk menuju ke arah late game nanti. Betul banget, tapi balik lagi, mending kehilangan 2 orang daripada Tusun di awal ya. Betul, karena Tusun di awal hanya mendapatkan upah poin doang. Upah main doang, satu poin doang kalau mereka Satu dapetin poin kill. Tapi doang, lain dan- sisi kita bakal dari EVOS, bakal fight di pot Fosto dengan tim IOG kali ini. Dia tembak shotgun dan dipulangkan ke arah lobby. IOG cukup banyak tabrakan hari ini ya, dengan semua tim yang mereka turun tabrakan terus hari ini. Betul, dan sebenarnya Potmoso juga jadi salah satu tempat yang diperebutkan karena dengan kendaraan bisa langsung tabrak ke dalam gua. Tapi kalau nggak salah di dalam guanya itu udah ada update lagi ya Flo ya. Supply-nya udah nggak ada senjata-senjatanya lagi nggak sih? Masih ada, Masih ada ya? masih ada tapi dikit dikurangin kan. Dan tapi kalau armor, scope itu masih banyak dalam. Iya, itu masih banyak. Maksudnya kayak senjata-senjata yang ada di airdrop Iya, itu dikurangin ya? dikurangin ya. Oke. Dan kali ini dari Alter Ego Hands juga sudah mendapatkan satu kompon yang sangat nyaman. Kayak satu kota ini dikuasain sama dua tim. Iya, tadi Dobromeso isi Iya. 2, Port Fosto isi 2, dan harusnya kota-kota ini agak kosong ya. Terutama tim-tim yang mungkin rotasi ke sisi kanan map di daerah Winery, Abbey dan sekitarnya itu sedikit kosong tadi ya. Dan ini cukup berani banget untuk Alter Ego. Dia langsung setup satu orang dikirim menuju ke arah atap. Membuka angle view-nya supaya lebih jauh lagi, dan mereka harus tahu penguasaan Dobromeso ini apakah hanya tim mereka doang atau ada tim lain yang masih hold position di sekitar mereka. Betul, karena Alter Ego ini merupakan tuan rumah dari Dobromeso. Sudah berapa turnamen juga mereka menjalani selalu turun di daerah sini. Sedangkan tim Lover kita lihat bakal scrapping sedikit ya. Dengan red looting yang cukup enak. Scrapping pun sebenarnya nggak terlalu rugi ya. Mereka bakal dapetin cukup banyak looting juga, bakal melengkapi perlengkapan mereka. Cuma Lover cukup ekstrim kali ini, hanya memiliki tas, helm, tanpa armor, tembakan terbatas juga. Karena kalau dilihat kayaknya dari Lovre mereka lebih milih untuk scrapping aja. Mereka nggak dapetin satu, at least kayak satu kota untuk mereka habisin untuk berempat gitu. Itu dia, mereka bakal scrapping Misa 4. Ini mirip dengan gaya mainnya BTR waktu di PMC Global Finals ya. Betul. Mereka main di Dino Park, mereka pisah 4 arah semuanya, looting sendiri-sendirian. Cuma rentan ketangkep one on one mereka. Ruginya itu doang, ketika knock backupnya bakal lama dan mungkin tidak akan di backup, malah di relain. Oke, nggak apa-apa, yang penting dapat informasi di sini ada orang, dan wow, masih ada berani yang menggunakan crispy car di sini. Betul, dan ternyata adalah tim Ampas dengan total 2 main doang yang masih aktif. Mereka bakal menyeberang menuju ke arah tim Dranis. Apakah bakal di spray down mobil crispy car kali ini ya? Ya, tapi kalau kita ngelihat dari circle-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim yang sudah mulai masuk ke dalam circle. Betul, mereka bakal langsung mengisi ujung circle dan terlihat berapa tim cukup panik ya dengan keadaannya tembakan seadanya, perlengkapan seadanya, tembusnya, pokoknya terobos aja lah.
Terobos aja lah, ya ini seperti itulah ya. Dan beneran diterobos sampai bahkan pohon pun mau ditabrak. Iya, mungkin Sudah ditabrak dia sama lupa Nara. kali, patch baru ada pohon baru. Iya, Lupa iya. dia. Ada penambahan jumlah pohon ya jadinya ya. Kaget ya, dia bilang biasanya nggak ada pohon kok. Karena ada beberapa yang berubah juga di patch yang baru ya. Dari Uzi juga Betul. berubah. Cara ngedropnya berubah. Cara drop dari parasutnya juga berubah. Sekarang udah ada guling-gulingnya, ada aksinya gitu kan, kayak lebih keren gitu loh. Iya, lebih realistis juga gitu kan. Yoi. Tinggal gimana tim-tim menyesuaikan dengan patch yang ada ya. Oke, back to the game. Dimana kalau dilihat Nara sendiri, Joy sudah mendapatkan lootingan yang cukup enak. Dia punya AKM, dia udah punya Fast level 3, helm level 2, dan weapon mungkin dan healingan juga menurut gue sudah cukup enak untuk di early game. Iya betul banget, cuma kita bakal melihat tim-tim kali ini di awal-awal dengan scrappingnya mereka cukup oke ya lootingan mereka ya. Mau untuk tim boom mereka bakal coba untuk tahan di satu perumahan dulu, bakal ngejaga area ini dan lootingan mereka cukup oke. Kali 4 udah dipegang juga, ada mereka juga ada megang Uzi dan juga M4, cukup oke sih di awal pertandingan kali ini. Fokker main ya, Fokker yang gue di tag di IG gue, Iya. gue dibilang mirip Fokker gitu. Iya, lu yang mirip sih. Mirip ya, mirip. Coba ntar gue foto bareng apakah benar-benar mirip atau tidak ya. Oke, let's go. Dan Nara sudah mendapatkan kompon yang mereka inginkan, cukup dekat dengan area pertahanan dari Boom. Tapi kalau dilihat dari pergerakan Swavel, mungkin dia akan nge-scout ke arah sana, tapi bakal perang kali ini Bahampas dengan tim RRQ. Satu pemain berhasil diamankan. Satu tukar satu dan sepertinya Bahampas menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Betul banget, gak sengaja mereka masuk ke dalam compound milik tim RRQ dan dua anggota mereka langsung ke take down. Hampir mereka juga nge-take down anggota dari tim RRQ ya. Yap, Bong hampir disingkirkan tadi, untungnya backup fire-nya cepat banget dari Ryu dan ngebuat mereka masih survive dengan akhirnya mendapatkan 2 poin kill di awal-awal. Betul banget, modal cukup enak dan dari tim Bahampas kali ini harus menerima kenyataan bahwa mereka tusun di game ketiga pada kali ini. Tapi it's okay, masa 3 game lagi pada hari ini cukup panjang ya. Dan kita lihat beberapa tim masih menahan juga dengan circle yang kebanding ke arah utara. Pasti ada tim-tim yang mungkin sudah menggerak terlebih dahulu menuju tengah circle ataupun ke ujung-ujung circle. Mungkin area port atau kota Zabava mungkin bakal jadi satu kota yang benar-benar diperebutkan. Karena gue yakin banget untuk 2 circle ke depannya masih ada kemungkinan besar circle-nya naik ke utara, naik ke utara, naik ke Betul. utara. Dan paling utama, tim-tim yang mungkin turun di daerah Zabava seperti Aura, dari Aura itu mereka bakal menahan ujung circle dengan seksama banget. Mereka mungkin bahkan nabrakin tebing gitu ya. Tapi itu bakal dari tim Onyx bakal perang juga di awal-awal kali ini. Apakah mereka bakal fight atau mereka bakal kabur? Dan ternyata pilihannya adalah kabur, menghindari fight di awal-awal yang mungkin nggak terlalu worth it ya. Ya itu udah langsung diusir sama tim nomor 11, langsung ditembak begitu aja. Nara mengusir Onyx yang ingin mendapatkan kompon yang sudah mereka tempati. Nara berhasil mengusir satu tim yang ingin mendapatkan tempat mereka. Masih bisa bertahan di sini dalam satu circle mungkin. Betul, tapi kita bakal lihat dari pergerakan tim Nara. Di awal-awal bermain dengan sangat defensif, naik ke atap nge-scope dengan scope kali 4 mereka. Berarti mereka cukup oke sih lootingannya. Punya scope kali 4, M4, G3MC juga, medkit, betul. Dan ya cukup pede mereka kali ini dengan compound mereka yang cukup high ground juga. Tinggal pede aja nge-scope sama nge-aim-nya. Tapi dari Onyx kayaknya mereka lebih milih untuk sedikit menarik diri doang. Nggak terlalu jauh, mereka mengamankan compound yang ada di bawah dari Nara. Tidak terlalu jauh jaraknya, tapi harusnya dari arah Onyx akan sedikit sulit untuk melihat ke arah atas. Karena masih ada ketutup sama ada beberapa gundukan sama ada beberapa pohon juga yang nutup angle shootnya. Tapi nggak masalah karena Kopin juga sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. N4 extended ada 40 peluru per clipnya untuk kontes jarak dekat. Gue rasa dia bakal pede sih. Iya betul banget, tapi kita bakal dari tim Onyx kali ini dengan mereka masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Lootingan mereka juga cukup enak ya, level 3, level 2. Mereka bakal pede sih kalau mau fight sama tim lain, apalagi kalau tim lain nyamperin mereka. Sedangkan tim EVOS kehilangan Zekin di awal-awal tim IOG. Mereka baru bertahan dengan 3 anggota aja kali ini dengan looting yang cukup oke sebenarnya, cuma nggak terlalu maksimal mungkin di sisi extendednya juga. Dan dari tim DG dapatkan 1 set Rambo dan juga dapetin juga helm dan tas level 3. Iya, harusnya face udah diambil tadi, mungkin helmnya lebih milih Kasih untuk ke dikasih ke arah temennya. Berbagi itu indah. Oh nggak juga? Atau emang nggak ada helmnya? Oke, dia bakal SLR-nya dioper, iya. SLR-nya. Dia ngoper SLR-nya. Dia ngambil yang 249 ada juga. Alright, bakal langsung naik lagi ke arah atas mengambil daerah bukit dekat jembatan. Ini dekat Cosmodrome ya, Iya, berarti mereka dekat mengambil Cosmodrome. sisi utara dekat dengan jembatan, ini dekat Dekat dengan coal mine juga. Iya betul banget, ini mungkin bisa masuk area rotasi IOG dan juga Aura ya kalau mereka sampai bertemu. Tapi dari tim Onyx ya, belum terlihat mereka di bagian map mana, cuma mereka bermain pasif banget. Main santai aja mungkin karena mereka juga nggak mau ambil resiko di early game. Ya, mereka udah ngelihat review dari 2 game sebelumnya, mereka di posisi mungkin di game pertama gue bisa bilang Onyx all out banget ya dengan mendapatkan 8 kill, tapi di round yang kedua agak sedikit tersave juga dan kali ini mereka kayaknya agak sedikit menurunkan tempo, tapi di sisi lain Geek sudah mulai melancarkan tembakannya. Vanco dipulangkan langsung ke arah lobby, 1 poin pertama pastinya untuk tim Geek. Betul banget, tapi kita bakal lihat kalian dari pergerakan tim EVOS bertahan di ujung jalanan ya. Mereka nggak mengambil full compound, mereka bagi ke arah high ground juga, ke dalam rumah juga dan terdampak mereka
bermain dengan cukup pasif mengingat tinggal bertiga doang kali ini. Ya udah pasti bakal nahan posisinya dan circle ini Gitu lah ya. 60-40 lah ya. Gitu lah ya. 60-40 lah ya, dan papa suka circle kayak gini. Yep, baik lagi pas. Ini adalah circle kesukaan penonton, caster karena bakal fight. Yap. Tapi circle yang dibenci oleh pemain Ya, karena lo lihat, pusing. semuanya bahkan ngambil di pinggir-pinggir tebing kayak tim nomor 13 Victim, ada Alter Ego juga yang sudah mulai masuk dan mereka langsung ngambil tebing sebelah kiri. Next circle akan menuju ke arah mana? Karena ini bakal jadi penentuan banget dan masih mengambil port sebagai bagian center dari circle yang sekarang kita lihat. Betul banget, kita bakal kali ini beberapa tim yang mungkin harus menyesuaikan gaya permainan mereka. Mengingat circle kali ini memaksa semua tim harus rotasi dengan cepat. Apakah akan ada terjadi penumpukan dan tabrak-tabrakan di awal-awal circle ketiga nanti ya? Mungkin yang di Zabava masih bisa aman, masih bisa nge-hold posisi mereka di Betul. situ. Tapi buat yang masih berada di sekitar Mount Kresnik, Goroka itu jadi PR untuk mereka. Mereka harus gambling banget apa mereka harus ngambil pinggir tebing atau tidak. Tapi kali ini Dranix sudah mulai melancarkan baku tembaknya. Ada satu tim yang mereka lihat, mereka tidak terlalu jauh dari circle kita yang kedua, dari pinggir circle-nya. Betul, mereka bermain dengan cukup aman sementara dari Dranix dan mereka mengambil ujung aja mungkin karena mereka telat ya. Telat masuk circle, mereka nggak bisa maksa juga untuk masuk ke tengah-tengahnya. Ya main di pojokan aja, di Udah ujung-ujung. mulai kedengeran, ada beberapa vehicle tadi yang kedengeran sama Dranix. IOG juga langsung melihat angle-nya ke sebelah kiri. Udah saling bertatap-tatap muka, tiga tim yang ada di sekitar sini. Betul, dan tempat yang diambil oleh IOG adalah tempat yang sangat enak kali ini ya. Bener-bener mereka mengambil tempat yang ujung circle, tinggal lihat ke depan dan nggak mungkin ada lawan naik ke atas bukit-bukit mereka. Yap, udah mulai open fire lagi kali ini. Ryu melihat pergerakan dari tim Geek Fam, mobil yang sudah mulai ditambahkan dan beberapa damage sudah mulai diterima oleh player-player dari Geek Fam. Langsung kabur tapi satu pick berhasil diamankan. Datmos terjatuh, bahkan dua. Morph juga terjatuh. Ini bakal menjadi secure point. Morph tidak diberikan kesempatan untuk di backup. Berbakatan dari Geek Fam kali ini bakal kehilangan tambah-tambahan player mereka, tapi di lain sisi DG bakal juga perang dengan tim The Pillars kali ini di awal-awal dari circle kedua. Belum circle ketiga loh bahkan. Udah mulai fight juga. Beberapa tim sudah mulai memiliki tempat yang cukup enak dalam circle. Di lain sisi kita bakal lihat dari The Pillars bakal fight terus dengan tim DG. Langsung dipulangkan juga seorang ZT kali ini dipulangkan ke arah lobby untuk tim The Pillars. Sayang banget kehilangan pemain mereka, pincang lagi dan lagi sementara Geek Fam. Bubu juga sudah mulai memantek pergerakan dari Nara. Ternyata mereka bergerak ke arah kompor yang dikuasain sama Nara. Iya betul banget, mereka langsung mengambil tengah-tengah antara RQ Ryu dan juga tim Nara. Ini bukan posisi yang ideal tim Geek Fam kali ini. Mereka cukup terjepit dan harus mencari cara gimana mereka bisa keluar dari jepitan dua tim ini. Ya, Sandwich ya. Ini semuanya sama-sama mengambil celah sempit untuk melakukan pick. Joyce masih bersabar menunggu giliran untuk nembak ke arah kompon yang ditempatin sama Geek Fam. Dua orang di dalam kompon sementara satu orang bakal setup di arah Broken Wall mengontrol bagian backline mereka. Dan kayaknya fight ini nggak akan sering. Oops, dan Bubu menerima. Wow! Ryu mendapatkan satu orang. Betul, tapi harusnya aman sih Geek Fam. Mereka berada di dalam rumah, kenok bukan berarti langsung di finish karena mereka tadi cukup safe juga. Mungkin dia lagi ngintip keluar kaca tadi ya, atau keluar pintu. Karena fokusnya kebagi. Gue yakin banget tadi mereka lagi fokus untuk ngontrol tim Nara, tapi tiba-tiba ada third party yang datang. RR Kiryu datang tiba-tiba dari sisi yang tidak diamatin oleh Geek Fam. Sayang banget satu kepick begitu saja dan kali ini sementara drone juga masih memaksimalkan looting mereka. Ada, wah tapi enak banget sih drone. Helm level 3, vest level 3, lootingannya Yahut banget untuk di Vikendi kali ini. Peko yang agak-agak kurang lootingnya kayaknya. Tapi kayaknya Peko emang ditugaskan untuk di bagian belakang sih. Iya, dijaga aja biar aman aja, jangan sampai dia mati gitu ya. Iya betul. Karena yang ngebuka mata untuk ngejaga backline-nya itu udah pasti dari Peko. Kita udah ngelihat beberapa kali Peko, bahkan waktu itu di turnamen lain kita ngelihat juga dia nahan sendirian di e-wrangle di arah rumah. Kalau gue bilang tuh mercusuar. Mercusuar ya. Iya, dia nahan di situ sendirian dan nahan dua tim yang mau lewat ke arah jembatan. Waktu itu. Kalau temen gue ngomongnya rumah nenek di atas bukit. Rumahnya di atas bukit. Emang istilah-istilah komunitas tuh beda-beda ya. Iya, beda-beda. Wah, gila ini circle yang dibenci banget sama pro player sih. Pusing banget kali ini ya. Pusing banget mikirnya sebenarnya ini paling menguntungkan untuk tim DG. Karena posisi mereka bener-bener berada di pinggir tebing dan hanya fokus ke 180 derajat angle view mereka. Betul, coba balik lagi ya, tempat yang paling enak adalah tempat yang tuju oleh tim lain juga. Ya. Di DG harus siap-siap untuk digempur oleh tim lain. Tapi yang unik adalah Aura pasti bisa duel tadi, kalau perhatiin ya. Iya. Aura 2-2 mengantisipasi circle tuh kebanting ke arah mana sih gitu. Ini bakal numpuk, Goroka, Krikes bakal numpuk banget. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3 tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Ada RRQ Ryu, Dranix dan juga Boom Esport. Jarak mereka nggak terlalu jauh dan Boom lebih memilih untuk menahan step mereka. Tidak ingin terlihat sekalipun oleh musuh yang ada di sekitar mereka. Victim Banyu terpick off begitu saja. Heroes dari Alter Ego berhasil mendapatkan dan mengetahui posisi dari salah satu player Victim.
Dan kali ini Ryu juga sudah mulai mengetahui posisi dari Dranik. Jacket palanya juga hilang. Smith mendapatkan satu korban lagi dari victim. Oh my god, dua pemain terpick off dan Banyu pun dipulangkan ke arah lobby. Jisun juga mulai menyusul, berarti hanya tinggal satu orang dari tim victim. Betul banget, kita bakal dari Dranix juga bakal tembak sama tim RRQ Ryu dari belakang. Tapi Yoge akan menabrak tim Dranix kali ini di ujung circle. Apakah bakal terjadi fight yang cukup besar di mana Dranix udah kehilangan anggota, tapi dari Rancid juga bakal ditumbangkan. Gangsta juga ditumbangkan. Tinggal dua anggota IOG masih aktif sementara waktu ini. Ya, ini Dranix ke sandwich banget. IOG nge-push pertahanan mereka. Ada Ryu juga yang sudah mulai lock angle mereka ke arah tim Dranix. Lempar molotov sedikit, pintu bakal dibuka. Ucup bakal muter ke arah belakang IOG. Spray jarak dekat dan langsung dipulangkan ke arah lobby Fajar. Last man standing dari victim pun selesai. Betul, kali ini circle ketiga bakal memakan cukup banyak korban. Mengingat circle-nya mengambil hanya sedikit dari daratan dan jumlah-jumlah compound yang tersedia juga sangat-sangat minim. Kita bakal lihat IOG bakal fight dengan tim Dranix dengan kondisi 2 lawan 2 yang masih aktif sementara waktu. Mozart masih kena dan seperti akan sangat sulit untuk dibantu hidup ya. Oke, setup smoke terlebih dahulu. Ucup sudah melihat pergerakan dari IOG kali ini. Mozart langsung dipulangkan begitu saja. 2 lawan 2 dengan kondisi yang sama, di kompon yang sama dengan posisinya kali ini. Dranix yang lebih memperhatikan area defensif mereka karena IOG yang datang ke kompon mereka. Betul banget, 2 lawan 2 kondisinya. Siapakah yang bakal menang, dan yang menang pun belum aman karena ada Ryu yang lagi mengintip dan mendengarkan peperangan kedua tim ini. Ryu paling enak sih, tinggal bersih-bersih. Apalagi kalau Dranix ada yang keluar ke arah broken wall, itu free shoot banget dari arah Betul Ryu. banget. Tapi dia mau nggak fight pun nggak masalah gitu, biarin aja. Tapi lain kita bakal dari tim GD bakal fight dengan tim Lovren. Dan terakhir kita bakal dari tim GD bakal dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-14 dari tim IOG. Bakal maju pelan-pelan mencari korban tambahan dari tim Dranix, pelan-pelan mencari informasi, dan Ucup di balik smoke belum terlihat. Down dari samping, Ucup dengan korban tambahan, tapi IOG tinggal last man standing. Dia keluar through the smoke belum mendapatkan apapun, masih menempel dengan dinding dari rumahnya, masih bertahan seorang diri, 1 lawan 2, 1 orang lagi berada di arah luar. Lompat dan ditembak langsung, apakah bisa mendapatkan win dari fight-nya? IOG selesai. Dranix mengontrol area perumahannya walaupun hanya menyisakan Ucup seorang saja. Betul banget, tinggal last man standing kali ini Ucup yang tersisa, dan seperti tim RRQ Ryu mulai mendekat dan mencari tambahan poin dari peperangan tadi ya. Tapi apakah worth it? Di ujung circle kan mereka langsung maju meninggalkan posisi mereka yang cukup ke tengah, dan di lain sisi dari EVOS juga bagi perang sama tim Aura ya. Cukup banyak fight terjadi mengingat circle ketiga sudah mulai nutup dan mulai mendempet ke arah tim-tim lainnya. Oke, sementara Drone bakal melakukan push. Dia udah tahu hasil fight antara Dranix dan juga IOG. Ini keuntungan untuk RRQ Ryu mendapatkan poin tambahan. Setup di arah broken wall-nya. Next circle akan menuju ke arah... Masih ke arah yang sama, 50-50 atau bisa dibilang 55-45. Iya, 5-4-5. Ini cukup gila ya. Biasanya kan udah mulai circle keempat tuh kebanting lebih ke arah daratan. Kali ini enggak. Tetap aja ngarah keluar. Betul, ini benar-benar fight di pinggir tebing yang akan sangat-sangat dramatis. Bong masih membuka view-nya, sedikit mengintip. Kayaknya ada yang mundur tadi ya, ada yang nge-push terus tiba-tiba mundur lagi dari tim Oh, RRQ dia masih Ryu. dong, 3-1 kan. Satu orang ngejagain di belakang supaya nggak ke backstep, tiganya lagi langsung mengambil posisi untuk menuju ke arah circle. Ya ini udah kayak strategi basic nggak sih kalau lo main PUBG Mobile? Ketika lo udah ngelihat satu kompon yang dikuasain sama musuh, mendingan kalau kompon itu ditinggalin oleh circle yang berikutnya, ya udah. Mendingan 3 orang maju, 1 orang nahan di belakang. Dan jangan terlalu jauh gitu kan. Betul. Nahannya. Ketika udah mulai masuk ke circle, udah gerak, ngikut dia. Mastiin aja jangan sampai ke backstep, jangan sampai ada penyelinap yang masuk ke dalam rumah mereka. Dan ini yang lo bilang tadi, Aura benar-benar melakukan defensif mereka dengan 2 titik yang berbeda, berpisah 2-2. Malah kalau besok gue bilang, formasi mereka tuh 2-1-1. Iya, mereka mengambil posisi cukup enak lah. Mereka mengambil bukit dari Zabava, ini langsung dapetin angle ke semua arah. Dan perlu diingat Aura juga turun di Zabava. Jadi mereka punya waktu yang cukup untuk looting, mencari tambah-tambahan posisi juga. Dan lain sisi kita bakal lihat dari tim RRQ Ryu masih mencari korban dari tim Dranix ya. Yap. Mempertahankan area yang mereka kuasain sekarang. Tenda-tenda udah kayak lagi mudik ya. Lagi mudik. Lagi mudik, lagi camping mereka. Tapi tenda ini ajaib loh, ketembak peluru nggak tembus. Wow, sungguh ajaib. Enak Dan ada banget. MK14 1 set Robocop yang jatuh untuk airdrop yang keempat. Kurang enak apa ya? Kurang enak apa, isinya kayak gini. Feel so good and legit, dan di perumahan dari Geekfam. Jatuhnya pas depan muka mereka, Betul. tinggal diambil aja. Tapi kita bakal lihat di lain sisi, di daerah kanan circle. Ternyata penumpukan cukup drastis kali ini oleh semua tim yang mengambil mungkin daerah Potfosto, Cosmodrome dan sekitarnya. Mereka mulai numpuk. Ada The Pillars, ada Lovra, ada juga tim Boom dan tim-tim lainnya. Tapi dari Slayer bakal lumayan sekarat. Rosezi bakal numpangkan seorang Slayer dan mungkin bakal di-secure juga di atas perbukitan. Dan ya, Slayer bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin untuk tim Aura. Bertambah lagi
Poin-poin untuk mereka lumayan, 4 poin di circle yang keempat. Blue zone keempat juga sudah mulai bergerak kali ini. Lovre bakal mengontrol daerah perbukitannya, sudah mulai memantai ke arah belakang. Ada The Pillar yang sudah mereka pantau. Betul banget, mereka mengambil tempat yang cukup sempit di ujung circle dan mungkin circle 5 bisa menjadi PR yang cukup berat untuk tim Lovre keluar dari ujung tebing mereka. Kita bakal lihat tim Lovre masih menjaga juga high ground dekat dengan mereka dengan Aura dan yes, mereka perlu keluar dan what a circle kali ini. Ngebantingnya bener-bener ajaib dah ini, ajaib banget. Ini PR buat mereka semua sih. Ini bener-bener PR banget. Yang di kiri yang berusaha untuk mengamankan posisi di area port harus ngebanting lagi ke arah kanan. Flaring dilakukan kalah 2 mobil yang dilihat oleh Lovre. Thomas belum mendapatkan apapun tapi sedikit memberikan damage ke arah player-player yang dia lihat ketika sedang rotasi. Iya betul banget, kita bakal dari tim Lovre pun gak mau ketinggalan, mereka bakal langsung rotasi menuju ke arah The Pillars. 3 orang bakal maju, bakal senabrak, enggak. Mereka bakal nge-hold dulu di compound ujung circle dan mengamankan posisi mereka di circle 5. Tim-tim dari kiri itu bakal tabrak-tabrakan, bakal perang, bakal saling ngepincang-pincangin sampai akhir nanti sih. Dan yang bikin enak satu lagi adalah mereka punya 3 kendaraan spray dan langsung dari seorang Hands melihat 1 orang secara bebas, tapi kali ini Nara berhasil mengontrol fight yang terjadi. 1 pikar alter ego masih bersembunyi di arah broken wall-nya. Speed bakal sedikit mundur ke arah belakang, 1 orang, 2 orang. 1 ternyata. 1 yang berhasil dipick dan langsung dipulangkan ke arah lobby, bertukar 1 untuk 1 tapi dari alter ego untungnya Hands berada di arah yang cukup aman. Jadi masih bisa di backup dan di revive. Betul banget, itu bakal dari tim Nara, bakal ditembaki juga sama tim Geek. Dimana mereka mulai tumbang, tapi Dranix Ucup bakal ikut tumbang juga. Di lain sisi dari Boom, bakal fight dengan tim Anar Kiryu juga yang lagi rotasi ke arah kanan circle kali ini. Betul, dan Peko pun terjatuh dipulangkan ke arah lobby 2 orang. Dan Drone pun menyusul 3 orang, berarti hanya menyisakan 1 orang terakhir dari Anar Kiryu yang masih bisa berdiri dengan kokoh. KP termakan oleh zona dari Onyx. Gue gak ngerti apa yang terjadi dengan Onyx dan juga ada beberapa orang tadi yang termakan oleh Blue Zone. Mungkin mereka kepres dan gak punya healingan. Betul, kita bakal lihat dari circle sudah mulai nutup, semua tim mulai panik mengambil ujung-ujung circle kali ini dari Zabava dan Port dan sekitarnya juga. Kita bakal beberapa tim ya masih menahan juga step mereka, nggak mau terlalu agresif dan terlihat dari seorang Swavel. Dan lemparan bom oleh Nick, kena korbannya dan hampir dapatkan 2 tadi ya. Yap, hampir aja. Untungnya berada di arah ruangan yang berbeda. Setup molotov tadi gue ada mendengar bunyi molotov yang pecah di arah bawah. Apinya banyak banget bos. Ada Chef Juna lagi masak. Tapi ternyata dia belum mau jadi makanan bagi tim lawannya. Fokker masih menjaga posisi juga lah, bakal lari ke bawah, bakal nembak kah? Dia uzinya belum, masih nahan secara waktu. Tapi mulai maju ke depan, mulai mencari korban. Avirlo maju ke depan dan hampir menumbangkan seorang Fokker. Spray down lagi terus. Gak ada waktu buat healing, bakal dipus. Langsung timing healingnya dia bakal keluar. Oh my god, licin banget kayak belut. Berhasil keluar dari arah yang sempit dan dia memenangkan fight-nya. Avirlo menumbangkan 1 pemain yang melakukan setup push ke arah kompon dia. Tapi Onyx masih bertarung. Boom berada sendirian aja di arah rumah mereka. Iya, kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding kali ini masih dengan cukup agresif mencari korban tambahan. Dan ternyata circle-nya kebanting lagi ke arah kanan. What a circle lagi kali ini. Circle-nya bikin bete sih, dan Ramones bakal menjaga angle-nya. 3 pemain dari Boom yang tersisa, mereka berada di arah rumah yang sedikit berbeda juga. Geek Fam posisinya juga sudah mulai ketahuan. Zabava bakal jadi tempat yang berdarah banget mengingat ini sudah di luar dari circle yang ke-6. Iya betul banget, mereka bakal perlu bergerak lagi tembus ke dalam circle dan dapatkah mereka pindah dengan aman karena tim-tim lain sudah menunggu ujung circle, termasuk tim nomor 9 itu Aura kalau salah. Sudah menjaga ujung circle dan menahan tim-tim lain untuk masuk ke dalam circle ke-6 kali ini. Ya paling enak Aura sih, posisinya dia enak banget dan kali ini Ramones bakal turun lagi ke lantai 1 sementara Godin langsung mengamankan posisinya di arah luar dari rumah. Setup, 2 setup smoke sudah diamankan. Ada 1% juga yang mau diambil sama dia mungkin. Iya mungkin bakal diambil ya, kita lihat kali ini. Tapi lihat tim-tim yang ditahan oleh Aura bakal nggak bisa masuk dalam circle. 2 orang ngejaga sisi luar, 2 orang masuk ke dalam untuk Aura. Jadi mereka pengen matiin tim-tim lainnya, pengen masuk ke dalam circle. Ini bahasa kita tuh nyayur ya. Nyayur Kill banget dari posisinya Aura. Dan Ryu pun sebenarnya kehimpit. Maju ketemu Aura, diam di tempat bakal ketemu sama Onyx. Betul, mereka tinggal nunggu aja bermain dengan sabar. Kita bakal dari tim Boom, masih tembak-tembakan juga dengan tim-tim sekitar mereka. Ada Ryu, ada Onyx, bakal fight dan lumayan scar Copingly. Ini rumahnya sama. Oh ya, oke, bakal di setup menuju ke arah atas. Kali ini molotovnya di bawah lagi, ada Chef Juna yang masak lagi. Tapi 2 setup yang berbeda, 1 di dalam dan 1 di luar. Apakah bisa mempertahankan kompon mereka? Sementara Onyx juga sudah mulai melakukan pulse. Ada Aura yang mengambil keuntungan dari arah seberang.
dari lantai 2 dengan view yang sangat bebas. Hampir saja menumbangkan beberapa pemain dan ternyata Rosas juga berhasil mendapatkan Kopin dan Rosas pun terpick off begitu aja karena emang posisi dia di balkon tadi terlalu terbuka. Iya betul banget, kita bakal lihat apakah dari arah Curie Warung dapat bertahan melawan gempuran dari tim Onyx. Nick masih muter-muter dalam rumah, masih menahan step juga, belum membiarkan atau memberikan informasi kepada lawannya. Yap, benar-benar diam dan tidak bergerak. Warung cukup tenang walaupun hanya tinggal seorang diri. Betul banget, dia masih memiliki 5 first aid. Apakah dia bisa bertahan kali ini? Dan kita bakal dari Onyx, bakal tembus ke depan ke arah tim Aura yang udah menggempur ujung circle kali ini, yang nggak membiarkan tim lain masuk dalam circle-nya. Oke, dia bikin buta dulu, dia bakal nge-flank sedikit di sebelah kanan, bakal dilempar menuju ke arah bawah. Rosas bakal mengontrol jendela sebelah kiri, bakal berhadapan dengan seorang Alvirlo. Masuk perlahan-lahan, Alvirlo belum berani bergerak, tapi Bluezone juga sudah mulai masuk dan Warung pun harus melakukan healing terlebih dahulu. Lempar lagi molotov ke arah bawah, kali ini Rosas benar-benar mengontrol di bagian rumah sebelah kiri. Tidak membiarkan Onyx masuk ke area pertahanan dari mereka, tapi dia harus segera bergerak karena Bluezone juga sudah mulai menghimpit ke arah circle yang ke-6. Alvirlo pun di-pick dan dipulangkan ke arah lobby. Aura berhasil bertahan di arah kompon mereka. Iya betul banget, 8 tim tersisa dapatkah mereka bertahan melawan gempuran tim-tim yang sudah menjaga di ujung circle kali ini. Dari The Pillars masih bertahan juga di dalam circle menghadapi tim Lovren. Bahkan satu orang turun ke kapal kali ini. Oke, ada satu orang yang mendapat, wah gila, berapa circle dia nggak pindah coba. Sama sekali nggak pindah ya? Dia sama sekali nggak bergeming dari tempat yang ditempatin dari circle-circle awal tadi bro. Betul banget, tapi kita bakal lihat kalian dari tim Aura dengan sangat enak tadinya, tapi kali ini mereka perlu pindah menuju ke arah The Pillars. Bakal ketemuan. Ya bakal bertemuan kali dengan tim Big Fam. Yes. Langsung fight di awal-awal. EVOS juga tumbang kali ini sama tim Lovren. Tapi dari Aura lagi muter otak, gimana gue tembus circle, di mana depan dia itu jalan raya. Kanan Geek Fam, kiri Alter Ego. Mana yang mau dipilih sama tim Aura? Untungnya mereka punya mobil juga dan Rosas terpick off begitu saja, bubut dari Geek Fam dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin tambahan untuk Geek Fam. Betul, kita bakal lihat apakah dari tim Aura bakal terobos aja lewatin jalan kendaraan mereka miliki, atau mungkin mereka bakal menunggu momen dulu ya. Terobos aja lah ayam biar dapat chicken dinner. Iya betul banget. Dari Aura punya kendaraan 2 cukup sebenarnya, tapi resiko gambling lagi-lagi nih. Oh dilempar granatnya, oh berbahaya dan ini keuntungan untuk Ken berpindah karena Geek Fam sedang fokus untuk menahan posisi mereka di arah tebingnya. Di arah batunya, Ken bakal nge-stick together lagi bersama dengan 2 orang yang lainnya karena Aura hanya menyisakan 3 pemain yang tersisa. Dark Monster pick, tapi untuknya masih ada Bubu yang bisa nge-backup dari arah belakang. Cukup tipis bleeding out. Ya, last man standing dari tim Giga ini tinggal Bubu doang yang tersisa. Apakah dia bertahan? Dimana dia lagi berusaha untuk mencari celah untuk lari dari EVOS. Bakal bertemu dengan Ken yang lagi mencek di bawah gorong-gorong. Adakah orang yang ngumpet KZ? Belum terlihat. Healing oleh XC juga sudah selesai. Kelihatan free shoot, tapi kali ini masih dibalas dan langsung diamankan begitu saja EVOS. Kehilangan 1 pemain mereka, hanya menyisakan EXC dengan darah yang cukup low dan EVOS dipulangkan ke arah lobby. Gila, kontrol area yang bagus dari Aura tadi sebelum mereka berpindah ke dalam circle berikutnya. Betul, kita bakal dari tim The Pillars bakal menjaga juga circle mereka di mana Aura sudah nabrak Ken, tertumbang sama tim Lover kali ini. Dan Ken langsung di belakang ke arah lobby juga sama tim The Pillars yang sudah mengumpulkan total 4 kill sementara waktu. Oke, dia udah tahu posisinya Toms di arah mana dan terjebak oleh Bluezone juga. Kali ini kental, berada di arah rumah. Kayaknya itu hanya ngabisin healingannya dia doang sih. Iya, dia bakal nahan doang dan dari Toms mungkin bakal berlari ketika healingnya udah mau habis. Harusnya, itu udah gerakan YOLO banget. Masalahnya habis dia keluar batu. Mobil? Habis dia keluar dari batu, itu udah area yang open field banget. Aura berhasil masuk dengan mobilnya, walaupun darah mereka cukup low, bakal di fight lagi. 1 pemain dari tim The Pillars juga terjatuh, tapi untungnya masih ada 2 backup fire yang sangat cepat. Smoke setup sebelum melakukan revive. Betul banget, dari tim TP ya, sudah mengumpulkan total 7 kill dan kita bakal circle masih menguntungkan bagi tim The Pillars. 1 orang sudah bahkan mengambil kapalnya masuk ke circle. Oh my god, ini orang sih magnet circle cuy. Iya, kayaknya dia punya ilmu deh kayaknya. Gila, dia nggak bergeming sedikit pun dari sisi situ loh. Tinggal menunggu aja kali ini. Kita bakal dari tim The Pillars. 4 orang tersisa, mereka masih lengkap dengan posisi cukup enak. Bakal menghadapi tim Alter Ego. Tapi ternyata dari Alter Ego bakal dari belakang juga sama tim The Pillars. Dan tertumbang kali ini, tinggal 2 yang masih aktif. Nggak boleh terlalu fokus dengan kapalnya karena ada The Pillars yang memiliki angle free menuju ke arah Alter Ego. 10 poin kill tapi untuk Alter Ego cukup banyak dan Lovre hanya menyisakan Tom seorang saja yang berhasil survive dan masuk ke dalam circle. Tapi dia nggak lama waktunya, dia harus bergerak lagi. Betul. 20 detik untuk pergerakan Bluezone yang ke-8. Ini last man standing di kapal, aman lagi. Aman lagi. Aman, itu Gila. dia amannya loh. Ini orang rajin ibadah cuy. dia 4 circle, 5 circle bahkan. Di kapal, Iya, diem. Dan zonanya selalu ke arah dia. Masih ke dia. Toms harus bergerak, dia ngambil lower groundnya, mendapatkan tempat yang aman. Awas dari arah belakang dan sepertinya tertangkap dan langsung pulang ke arah lobby.
Betul, karena dia kurang beruntung kali ini ya. Kapalnya itu ternyata masih aman, tapi dia berdiri, dia nembak ke dia. Padahal tinggal top down Rizzo dan harusnya ini adalah chip untuk Devilar sih. 4 lawan 1. 4 lawan 1 bakal dipulangin dulu, tapi bakal dipus sama pemain yang lainnya dan winner chicken dinner Untuk tim The Pillars. The Pillar. Enak ya posisinya mereka. Enak banget, tinggal nunggu aja sampai akhir dapat posisi enak dan tinggal ngejaga aja posisi mereka. Mereka kali ini langsung dapetin WWCD pertama. Berarti WWCD berubah lagi ya? 3 Berubah game lagi. berubah semua 3-3-nya. 3G berubah lagi. Ini masih ada 3 round lagi. Apakah prediksi gua akan tepat tidak berubah? Dengan satu player ladiesnya. Betul. Dia mendapatkan winner chicken dinner. Amazing man, keren banget. Ya Keren nggak, Don? banget.